Wih, Jo, gajian nih, nongkrong yuk. Aduh, gua skip dulu deh, soalnya duitnya udah gua pisah-pisah. Lah lu mas saya gak siap lewat sekali-kali mah, Jo. Ya gimana ya bro, gue juga harus ngasih duit ke orang tua, terus juga sebagian gua kasih buat sedekah. Lah, gaji lu gede loh, Jo. 3 juta. Mas saya gak siap lewat. Ya nggak apa-apa sih bro, gua kan pengen nyoba buat nabung juga sekalian. Oh ya, Hei, Jo. Nih lihat Jo, gua ada HP baru nih sama sepatu nih. buset Ham, gaji lu kan 5 juta, emang cukup? Eh, malah tambah semangat Jo kalau nyicil tuh. Oh, udah deh, semoga lancar terus ya cicilnya. Yo, Belum gue ya. yo, Jo. Aduh, pusing banget gua Jo. Banyak banget tagihan. Baru juga kemarin gajian lagi. Loh, kok bisa sih Ham? Bukannya kemarin lu beli HP sama sepatu baru? Ya gimana ya? Gue juga malu kalau tampil biasa, Jo. Masa teman-teman pada kantor pada gaya? Masa gua kalah, Jo? Ham, gaya boleh, tapi jangan sampai lu dikejar-kejar cicilan. Nanti kan lu juga jadi pusing juga kan jadinya. Malah ngebosenin tau, Jo. Gaya sederhana. Gue juga pengen nikmatin hidup gua. Nah, nikmatin hidup itu bukan harus dengan boros, Ham. Lihat gua, misalnya gaji gua kecil, tapi gua bisa kayak bagi buat orang tua, bisa buat sedekah, dan bisa juga buat nabung. Lah kok bisa sedekah sih? Padahal gaji lu juga pas-pasan. Justru itu, dari gaji yang sedikit, gue itu bisa belajar seperti nabung dan menyisihkan orang tua dan juga sedekah. Nah, jadi itu hidup gue merasa tenang lah, tidak terbebani. Iya, Jo. Gua bulan depan kayaknya belajar dari lu. Biar kalau hidup sederhana itu keren. Betul, karena yang tenang itu lebih mahal dari barang mahal. Halo teman-teman. Nah, dari cerita Ilham dan Jo tadi, kita bisa belajar satu hal penting tentang keberkahan rezeki. Yang dimana kita bisa lihat dari kedua perilaku Ilham dan Jo tadi. Yang pertama yaitu hidup konsumtif atau boros. Seperti yang dialami Ilham bisa membuat kita merasa senang sesaat. Tetapi seringkali ini menimbulkan stres, menambah utang, atau cicilan yang menumpuk. Nah, dalam pandangan ekonomi syariah, hal ini justru mengurangi keberkahan rezeki karena kita tidak bisa memanfaatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara optimal. Yang kedua, hidup sederhana dan berbagi seperti yang dilakukan Jo. Justru ini akan menambah keberkahan. Nah, dengan membagi penghasilan untuk kebutuhan diri sendiri, kemudian menabung, bahkan bisa bersedekah, kita juga bisa belajar hidup berkecukupan, menghargai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan hati kita ini akan menjadi lebih tenang. Nah, dalam Islam, sedekah bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk menenangkan hati dan membuka pintu rezeki. Jadi, pesan dari video ini sangat sederhana tetapi penting. Video ini mengajarkan kepada kita untuk bisa mencatat pengeluaran, membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dan utamakan kewajiban terlebih dahulu sebelum keinginan, misalnya mengutamakan kebutuhan diri sendiri dan juga keluarga. Sisihkan juga sebagian rezeki kita untuk bisa bersedekah walaupun sekecil apapun itu. Tapi jangan lupa sedekah juga harus dengan hati dan juga niat yang ikhlas. Dan utamakan kewajiban terlebih dahulu sebelum keinginan. Misalnya mengutamakan diri sendiri dan juga keluarga. Sisihkan juga sebagian rezeki yang kita punya untuk bersedekah sekecil apapun itu. Tapi jangan lupa, bersedekah juga harus dengan niat dan keikhlasan dari hati supaya lebih berkah. Ingat ya teman-teman, keberkahan rezeki bukan dilihat dari banyaknya harta, tapi dari bagaimana kita mengelolanya dengan bijak dan penuh syukur. Maka dari itu, mulailah dari langkah kecil
dan lihat perbedaan besar yang akan terasa di hidup kita. Hidup sederhana itu bukan membosankan, tapi lebih tenang dan juga lebih berkah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching and see you.